Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini eh, Bapak sangat bersyukur karena episode terakhir ya, dari materi sumber daya alam dapat terselesaikan dengan metode pembelajaran yang baru tentunya supaya tidak jenuh ya. Oke anak-anak, pada kesempatan ini ya, dengan video ini Bapak akan membuat satu metode baru, yaitu kalian tetap berusaha menonton video ini dengan baik, menyimak dengan baik, siapkan alat tulisnya, pulpen dan bukunya. Cuma kalian tidak bisa skip ya, karena di tengah-tengah video ini nanti, di tengah-tengah penjelasan Bapak akan ada pertanyaan-pertanyaan yang wajib dijawab ya. Pertanyaannya dalam bentuk pilihan ganda. Kalian hanya tulis soalnya dan pilih satu jawaban yang kalian anggap benar. Lalu nanti video ini akan terkoneksi dengan Google Form. Di Google Form tidak akan ditulis soalnya, karena di sana hanya ada soal nomor 1, soal nomor 2, tapi penjelasan soalnya tidak ada karena penjelasan soalnya adanya di video ini. Ya. Dan jawabannya di sana juga sudah disediakan. Soal nomor 1 jawaban A, B, C, D. Nah, jawabannya ada di video ini. Jadi nanti kalian nomor 1 tinggal klik jawaban apa yang benar, nomor 2 klik jawaban apa yang benar. Ya. Dan kalian bisa langsung lihat nilai kalian di Google Form tersebut. Ya. Oke anak-anak, Bapak harap kalian sudah jelas dengan petunjuk ini. Lalu yang berikutnya, Bapak selalu mengajak kalian untuk berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dengan berdoa ya, Bapak harapkan kalian nantinya akan ditambahkan kecerdasan ya. Mohon ditambahkan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, kita langsung masuk ke materi kita, yaitu materi kita kali ini tentang sumber daya alam ya. Tapi kita akan bahas tentang potensi kemaritiman ya, tentunya potensi kemaritiman di kita. Oke. Nah, ini adalah materi kita anak-anak ya, supaya kalian tahu. Ini adalah potensi kemaritiman Indonesia. Kalian bisa buka buku BOS ya, halaman 33, buku referensi halaman 48. Ya anak-anak, Bapak sedikit agak ngebut ya, karena materinya banyak dan kalau YouTube itu ada batasan waktu ya. Ini pokok bahasan kita, jadi ada 4 ya, potensi sumber daya laut. Sebetulnya ada banyak, tapi Bapak hanya 4 saja ya. Bapak klasifikasi menjadi 4. Nanti selebihnya kalian bisa perluas di buku paket ya, di buku paket atau buku referensi kalian, atau melalui internet juga bisa. Sekarang belajar kita bebas ya. Harapannya dengan belajar bebas atau belajar merdeka itu kalian bisa mendapatkan pengetahuan lebih luas, tidak bergantung kepada apa yang Bapak sampaikan. Nah, perlu kalian ketahui, sumber daya perikanan laut itu di negara kita, di negara Indonesia ini sangat luas, dan negara Indonesia itu merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah ya, terutama sumber daya alam laut. Sebagaimana kita tahu anak-anak, sumber daya alam laut kita melimpah. Kenapa? Karena kita berada di dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra
Pasifik. Itu yang kalian harus tahu. Oleh karena itu potensi kelautan kita luar biasa. Ikan kita itu jumlahnya banyak, gitu loh ya. Angka potensi lestari kita itu sebesar 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah, perlu kalian catat, potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan-ikan itu untuk melakukan regenerasi. Jadi ikan itu tidak akan habis gitu loh. Nah, berdasarkan aturan internasional, itu kita hanya boleh mengambil ikan itu 80% dari potensi lestari tersebut atau sekitar 5,12 juta ton per tahun. Kita masih jauh ya. Kita masih jauh gitu loh dari angka tersebut. Pada kenyataannya jumlah hasil tangkapan kita itu masih mencapai belum mencapai angka tersebut. Jadi masih jauh anak-anak, masih jauh ya gitu. Jadi harapannya akan lebih baik. Nah, penduduk Indonesia itu banyak melakukan budidaya ya. Ditambah penduduk Indonesia banyak melakukan budidaya ikan seperti ikan seperti udang lobster kita juga dibudidayakan. Terus ikan apa? Banyak ikan tuna kita berlimpah di daerah Indonesia Timur ya. Itu sangat melimpah. Ikan kerapu itu juga cukup mahal, harga ekonomisnya. Juga kita sekarang sudah sanggup membudidayakan ikan kerapu tersebut yang nilai ekspornya cukup lumayan gitu loh. Gitu ya, ikan kerapu, baik kerapu banyak jenis ya, ada kerapu karang, ada kerapu harimau dan macam-macam. Harganya cukup mahal anak-anak. Lalu di sini jelas gitu ya, jelas kita harus bersyukur dan harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kita tinggal dan hidup di negara Indonesia yang begitu melimpah sumber daya alamnya. Tapi kita juga harus waspada pencurian ikan yang luar biasa ke negara kita. Nah, negara kita negara kaya, otomatis negara-negara yang ada di sekitarnya itu ingin gitu ya menikmati kekayaan itu gitu loh. Seperti periode yang lalu Ibu Menteri Susi itu kan setiap saat kita mesti mendapatkan berita-berita tentang ditangkapnya kapal-kapal pencuri ikan yang ada di kawasan perbatasan, gitu ya, ditangkap, diledakkan, orangnya ditahan, gitu ya. Sempat menuai kritikan-kritikan Ibu Menteri pada waktu itu, tapi Ibu Menteri kita tetap kokoh pada pendiriannya. Hebat, ikan kita selamat. Nah, tapi pencurian ikan ini bukan hanya dari pihak luar ternyata. Nah, dari pihak dalam ternyata ada yang kemarin sempat masuk di berita. Gitu ya. Kalian juga harus tahu. Dari apa? Justru ada beberapa pejabat di negara kita yang berusaha untuk menyelundupkan bibit lobster, ya kan? Menyelundupkan bibit lobster ke luar negeri. Ya jadi masalah gitu kan. Nah, sampai sekarang pun masih diproses. Ini kenapa kok bibit lobster jadi masalah? Jelas, kalau kita tahu lobster itu harganya mahal, gitu ya. Mereka orang-orang luar akan berusaha untuk membeli bibit. Nanti dia akan kembang biakkan bibit itu. Nah, otomatis kalau itu nanti berkembang biak di negara luar, lobster di negara kita jatuh harganya. Nah, itu anak-anak. Selain jatuh harganya, yang kedua kita akan mengalami kepunahan gitu loh. Sebab apa? Bibit yang harusnya menjadi regenerasi lobster gitu kan sudah dijual. Tinggal lobster-lobster tua itu yang ujung-ujungnya akan mati atau habis ditangkap. Tidak ada regenerasi. Ini yang berbahaya. Dan anaknya. Nah, ini soal nomor 1. Silakan dicatat. Setelah kita mengetahui betapa melimpahnya ikan yang ada di perairan laut negara kita, maka seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia itu bangga dan senang. Lalu bagaimanakah sikap kita seharusnya untuk dapat menikmati ikan, baik untuk keperluan konsumsi maupun kebutuhan rumah tangga. Nah, rumah tangga ini ada banyak anak-anak. Rumah tangga kecil,
yang terdiri dari ayah, ibu, anak, gitu ya, ada kakek, ada nenek, gitu ya. Nah, rumah tangga yang besar berikutnya adalah rumah tangga perusahaan. Yang lebih besar lagi adalah rumah tangga negara. Itu nanti kita akan pelajari pada bab berikutnya, ya. Nah, ini untuk diperdagangkan sekaligus untuk tetap menjaga kelestariannya. Jawabannya nomor 1 adalah A. Mengambil secara bebas dengan jaring yang besar. B. Boleh menangkap ikan untuk dimanfaatkan tapi tetap menjaga kelestariannya. C. Boleh melakukan penangkapan ikan di laut secara besar-besaran. Soalnya laut-laut kita gitu kan. D. Boleh melakukan penangkapan ikan dengan cara melakukan pengeboman. Sebab upaya tersebut merupakan upaya yang sangat mudah dan murah. Kalian tentukan pilihan mana yang tepat menurut kalian. Tulis soalnya dan pilih salah satu jawabannya, nanti pindahkan ke Google Form. Berikutnya tentang terumbu karang. Terumbu karang, apa sih terumbu karang itu? Terumbu karang itu anak-anak, itu adalah endapan dari batu-batuan atau disebut dengan batuan sedimen. Batuan sedimen itu batuan endapan, kapur ya, yang ada di laut. Begitu. Nah ini, supaya kalian tahu. Lalu, terumbu karang ini di Indonesia sangat banyak. Di dalamnya beraneka jenis ya, jenis hayati yang ada di dalam terumbu karang. Di sana ada 2.500 jenis ikan, ada 2.000 jenis moluska. Moluska itu binatang-binatang kecil ya, seperti kerang, siput. Nah, terus ada juga jenis udang-udangan, 1.500 jenis udang. Udang itu banyak jenisnya anak-anak, supaya kalian tahu. Lalu ada 590 jenis karang. Nah, makanya kalau ada waktu, ada rezeki orang tua kalian, silakan main ke Pulau Sangiang. Wah, promosi ya. Ke Pulau Sangiang, kalian naik dari Anyer, naik kapal 40 menit ya. Nyampe sana silahkan kalian snorkeling di sana. Wow, pasti senang ya. Pasti senang gitu karena di sana airnya jernih, terumbu karangnya bagus, terdiri atas banyak jenis karang yang ada di sana. Ikannya kelihatan bagus-bagus ya. Nah, terumbu karang ini hidup di perairan laut dengan suhu udara 21 sampai 29 derajat Celcius. Cocok untuk adanya di negara Indonesia. Makanya terumbu karang itu terbesar ada di Indonesia. Karena Indonesia ada di garis khatulistiwa. Iklimnya tropis, suhu udaranya sedang, yaitu 21 sampai 29 derajat Celcius. Gitu. Itu alasan kenapa terumbu karang di Indonesia sangat banyak. Tapi perlu kalian ketahui, 50 tahun terakhir itu kita mengalami kerusakan terumbu karang sebesar 50%. Nah, terutama yang paling rusak kemarin yang ada di Raja Ampat. Itu dengan kapal apa ya? Masuknya kapal pesiar Inggris. Gitu ya. Yang masuk kandas. Nah, akhirnya nabraklah terumbu karang kita. Hancur terumbu karang yang ada di sana. Padahal itu terumbu karang yang sangat terkenal di dunia. Entah ada apa ini, Bapak juga nggak ngerti. Itu harusnya menjadi urusan antar negara. Harusnya ada ganti rugi itu anak-anak ya. Nah, ini anak-anak soal berikutnya nomor 2. Terumbu karang di Indonesia sangat luas. Ya, tadi hal ini dikarenakan negara Indonesia berada di garis khatulistiwa. Terumbu karang ini sangat berguna bagi tempat hidup ikan, sebab di sana ikan dapat menemukan banyak sekali sumber makanan. Hal-hal yang mengenai menyebabkan tumbuhnya subur terumbu karang di perairan laut Indonesia adalah A. Lautan Indonesia sangat luas. B. Iklim di Indonesia itu beriklim tropis, sehingga suhu udaranya cukup hangat sehingga sangat cocok untuk pertumbuhan terumbu karang. C.
Lautan Indonesia sangat bersih dan luas sehingga terumbu karang dapat hidup dengan bebas. D. Ikan di perairan Laut Indonesia sangat banyak sehingga banyak sekali kotoran yang dihasilkan yang akhirnya dapat membentuk terumbu karang baru. Nah, silakan pilih yang mana yang benar. Sekarang kita masuk ke hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau di negara kita juga berlimpah anak-anak. Berlimpah sekali. Manfaatnya luar biasa. Ada dua kategori manfaat hutan mangrove ya, yaitu manfaat ekologis dan manfaat ekonomis. Dari segi ekologis, jelas hutan mangrove ini melindungi dari abrasi air laut. Jadi anak-anak harus kalian ingat, semua yang diciptakan Allah ini di muka bumi itu punya peranan sendiri dan punya peran penting. Tidak ada yang tidak berguna. Hutan mangrove banyak gunanya. Sebagai fungsi ekologis, dia dapat melindungi air pantai. Sebab apa? Pada saat air laut naik, hutan mangrove itu akan terendam oleh air laut. Tapi pada saat surut, hutan mangrove itu akan terlihat sekali gitu ya. Dan tanah yang ada di pesisir pantai itu tidak terbawa ke laut, tapi tertahan oleh adanya hutan mangrove. Lalu hutan mangrove ini juga sebagai tempat tinggal, gitu, sebagai tempat tinggal dan tempat hidup makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Kepiting bakau, harganya kalian tahu sendiri mahal, rasanya enak, gitu kan? Nah, terus ikan di hutan mangrove cukup banyak, gitu ya, karena di sana sumber makanannya banyak. Lalu kerang siput itu banyak sekali. Lalu burung juga banyak. Sebab apa? Bisa menjadi tempat tinggal burung hutan mangrove itu. Selain itu juga monyet banyak, karena apa? Karena di sana banyak makanan untuk hewan tersebut ya. Nah, bagi kalian yang ada di kawasan Cilegon dan sekitarnya, silahkan main ke Pulau Cangkir yang ada di daerah Banten sana. Di sana masih banyak. Bapak sudah main ke sana, luar biasa, pemandangannya bagus ya. Silakan kalau ada rezeki main di sana. Nah, sebagai fungsi ekonomis, hutan mangrove jelas banyak manfaatnya. Kayunya jadi kayu bakar, ya kan? Nah, terus kayunya bisa jadi untuk bahan bangunan, ya kan? Nah, kepitingnya bisa dijual, ikannya juga bisa dijual, ya. Nah, itu anak-anak manfaatnya. Oke. Nah, soal nomor 3. Hutan mangrove di kawasan pantai Indonesia terbilang masih sangat luas. Hal ini jelas sangat menguntungkan, baik secara ekologis maupun ekonomis. Secara ekonomis, kayu mangrove sangat bermanfaat sebagai kayu areng atau kayu bakar ya, atau kayu bangunan. Sedangkan secara ekologis, dia dapat berguna untuk apa, Nana? A. Tempat tinggal binatang di sekitarnya seperti kepiting, ikan, siput, kerang, dan juga untuk menjaga abrasi air laut. B. Tempat mancing ikan dan kepiting. C. Tempat pariwisata. D. Tempat budidaya lobster. Silakan pilih mana yang benar. Sekarang terakhir, rumput laut. Rumput laut Indonesia, lautnya ini sangat luas, tapi budidaya rumput laut ini belum maksimal. Baru 2 jenis, yaitu jenis Ecuma dan Graciliaria. Itu yang dikembangkan. Sedangkan nilai ekonomis rumput laut cukup luar biasa, mahal untuk kualitas ekspor. Gitu ya, rumput laut ini. Karena dia dapat menyehatkan bagi tubuh manusia dan juga sebagai kosmetik ya. Untuk kosmetik juga bagus gitu.
Nah, dua jenis ini dibedakan dari tempat hidupnya. Untuk yang ekuma ini harus jauh dari sumber air tawar. Sedangkan Gracilaria ini dapat hidup di dekat dengan muara sungai. Di tambak-tambak itu banyak sekali. Nah, ini untuk ekuma ini juga banyak di daerah Banten. Kalau kalian main ke Pulau Panjang, di sana banyak budidaya ekuma ini, gitu ya. Di sana banyak, Bapak sudah main ke sana. Kalau kalian mau main ke Pulau Panjang, caranya kalian ke Karangantu. Di Karangantu di sana naik perahu bayar 20.000, nyampe ke Pulau Panjang ya. Nah, di sana ada petani-petani atau budidaya-budidaya rumput laut. Itu kualitas ekspor, anak-anak. Lalu untuk Gracilaria ini dekat dengan muara gitu ya. Ini di daerah Serang, Banten banyak gitu ya. Nah, kalian boleh main ke sana. Oke, tidak usah panjang-panjang, langsung masuk ke soal. Setelah kita mengetahui manfaat rumput laut, anak-anak, dan belum maksimalnya budidaya rumput laut di Indonesia, padahal manfaat rumput laut ini sangat besar. Baik secara ekonomis, harga rumput laut juga cukup mahal. Nah, jenis ini maksudnya ya, salah ketik Bapak. Jenis rumput laut yang dapat dikembangkan atau dikembangbiakkan di dekat perairan air tawar adalah A. Ekuma, B. Gracilaria, C. Ekuma cottoni, D. Ekuma spinosum. Silakan kalian pilih mana yang benar. Nah, anak-anak, Bapak rasa itu ya yang Bapak bisa sampaikan materinya untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.